Edan, Janus Raven trending lagi. Menggila di kualifikasi Piala Asia U20. STY langsung panggil untuk gabung timnas senior. Simak berita selengkapnya. Coach Justin berikan pengawalan ekstra pada Erick Thohir, siap mendukung semua program PSSI yang sekarang. Tapi kalau menyimpang, dia akan menjadi orang pertama yang paling keras menegur beliau. Simak penjelasannya. Tegas, STY angkat bicara soal peluang para pemain Liga 1 gabung ke timnas saat ini. Ini penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY) terus memantau perkembangan para pemain di Liga 1 dengan sangat serius. Bagi STY, pintu timnas selalu terbuka lebar untuk para pemain yang mampu menunjukkan performa terbaik mereka di liga domestik. Shin tidak ragu memberikan peluang bagi pemain Liga 1 yang dinilai memiliki kualitas, bahkan jika mereka dapat menyaingi performa para pemain diaspora. Dalam beberapa kesempatan, STY menegaskan bahwa dia tidak hanya terpaku pada pemain naturalisasi atau diaspora yang bermain di luar negeri. Menurutnya, setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk dipanggil ke timnas, asalkan mampu menunjukkan kualitas yang dibutuhkan. Saya selalu memantau Liga 1. Semua pemain punya peluang yang sama. Jika mereka tampil lebih baik dari pemain diaspora, tentu saya tidak akan ragu untuk memanggil mereka, kata STY dalam wawancara terbarunya. Shin juga menyebutkan bahwa konsistensi dan performa di lapangan menjadi faktor utama dalam pemilihan pemain. Saya ingin melihat siapa yang bisa bermain dengan baik di klub mereka. Kualitas di lapangan, kerja keras, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan taktik yang saya inginkan adalah kunci untuk masuk ke timnas, tambahnya. Para pemain Liga 1 kini memiliki motivasi ekstra untuk membuktikan kemampuan mereka. Kompetisi ketat di antara pemain lokal dan naturalisasi menciptakan suasana yang kompetitif, yang menurut STY akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Kami ingin memiliki tim yang terbaik, dan jika pemain lokal mampu menyaingi atau bahkan melebihi kualitas pemain diaspora, itu adalah hal yang bagus untuk timnas Indonesia. Dengan pernyataan ini, STY memberikan sinyal kuat kepada seluruh pemain Liga 1 bahwa performa dan kualitas adalah segalanya. Para pemain hanya perlu menunjukkan kemampuan terbaik mereka di setiap pertandingan, karena STY selalu mengamati dan siap memberikan kesempatan bagi yang pantas untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong memanggil Janus Raven ke timnas Indonesia senior setelah menggila di kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Nama Janus Raven lagi-lagi trending di X pada Jumat (27 September 2024 malam waktu Indonesia Barat). Nama penyerang 18 tahun itu trending setelah tampil oke saat timnas Indonesia U20 menang 3-1 atas Timor Leste U20 di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di Stadion Madia, Jakarta, Jumat 27/9/2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, penyerang FC Dordrecht U-21 ini membuka keunggulan timnas Indonesia U-20 di menit 13. Gol ini merupakan yang kedua dicetak Janus Raven di kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Sebelumnya, saat timnas Indonesia U20 menang 4-0 atas Maladewa U20 di matchday pertama grup F pada Rabu 25 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Penyerang bertinggi badan 188 cm ini juga mencetak gol. Jadi, apakah Shin Tae-yong bakal memanggil Janus Raven untuk membela timnas Indonesia senior melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sepertinya terlalu cepat untuk memanggilnya sekarang, masih banyak penyerang yang lebih matang dari Janus Raven. Tapi apabila STY memanggilnya, itu sangat baik untuk perkembangan mentalnya.
Dalam sebuah podcast, mantan pelatih timnas futsal sekaligus pundit nasional Coach Justin memberikan pernyataan tegas mengenai dukungannya terhadap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Coach Justin menjelaskan bahwa ia siap memberikan pengawalan ekstra terhadap segala program yang dirancang Erick Thohir dan PSSI. Asalkan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang baik untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Saya dukung penuh segala program yang baik untuk sepak bola kita, dan saya percaya Erick Thohir punya visi yang bagus untuk PSSI. Tapi kalau ada yang menyimpang dari jalur, saya yang akan jadi orang pertama yang menegur beliau dengan sangat keras, ujar Coach Justin dengan nada serius. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun Coach Justin menunjukkan kepercayaannya terhadap Erick Thohir dan PSSI di bawah kepemimpinannya, ia juga tidak segan-segan untuk memberikan kritik apabila ada hal yang dianggapnya keliru. Sikap tegas Justin ini mencerminkan komitmennya untuk mengawal sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih baik. Podcast tersebut mendapat perhatian luas dari netizen, dengan banyak yang mendukung sikap kritis namun konstruktif yang ditunjukkan Coach Justin. Mereka percaya bahwa pengawasan seperti ini penting untuk memastikan PSSI dan sepak bola Indonesia terus berkembang ke arah yang positif di masa depan. Mencoret 3 pemain bintang timnas Indonesia demi memberi tempat kepada Mas Hilgers dan Liano Reijnders. Sekadar diketahui, Mas Hilgers dan Liano Reijnders berpeluang membela timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 serta 15 Oktober 2024. Kehadiran 2 pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, kata Sumarji. Okesun memprediksi masuknya Mas Hilgers dan Liano Reijnders membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo dalam kurung Malut United dan Muhammad Ferrari dalam kurung Persija Jakarta ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Mas Hilgers, yakni back tengah. Ditambah lagi ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai back tengah yakni Calvin Verdonk dan Nathan Chuaon. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Tazim Jordi Amat. Robin van Persie, mantan bintang Arsenal dan Manchester United, tengah menunjukkan kebingungannya terkait keputusan Mas Hilgers, di mana pemain berbakat berdarah Indonesia Belanda itu lebih memilih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Van Persie yang kini menjabat sebagai pelatih di SC Heerenveen. Mas Hilgers telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dengan performanya yang gemilang di FC Twente. Dengan performa apiknya, banyak yang memperkirakan ia akan dipanggil ke skuad nasional Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Namun Hilgers memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Robin van Persie menyatakan rasa herannya atas keputusan Hilgers. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, ujar van Persie. Ia menyadari keputusan Hilgers adalah hak pribadi, namun tetap tidak bisa menahan rasa heran atas langkah yang diambil. Van Persie mengakui Mas Hilgers adalah pemain dengan potensi luar biasa. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, tambahnya. Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan Indonesia dianggap oleh Van Persie sebagai langkah yang menarik, meskipun mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang berharap melihatnya bermain untuk Belanda. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengungkapkan rasa waspadanya menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Meskipun Indonesia tidak dianggap sebagai tim unggulan, perkembangan pesat mereka di bawah arahan Sintayong serta kehadiran pemain keturunan yang bermain di Eropa membuat Bahrain ketar-ketir. Indonesia memang masih berada di peringkat FIFA yang lebih rendah dibanding Bahrain, namun Talajic menyadari bahwa timnas Garuda tidak bisa diremehkan. Ia menilai Indonesia kini semakin solid dengan kehadiran pemain keturunan yang meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Kehadiran pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saina Patinama membuat Bahrain khawatir. Mereka bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga membawa pengalaman dari liga-liga Eropa yang sangat berharga. Kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan ini membuat permainan Indonesia lebih sulit ditebak dan jauh lebih kompetitif. Talajic mengakui bahwa potensi dari para pemain keturunan ini membuat Bahrain harus ekstra hati-hati. Sebelum pengundian kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit tapi saya optimis kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, kata Dragan Talajic. Dalam hal nilai pasar, timnas Indonesia juga menunjukkan peningkatan signifikan. Total nilai pasar pemain Indonesia mencapai 274 miliar rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan Bahrain yang hanya bernilai 162 miliar rupiah. Meskipun nilai pasar bukanlah satu-satunya indikator kekuatan, ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin kompetitif. Selain faktor pemain, Sintayong sebagai pelatih juga menjadi alasan Bahrain tidak bisa bersantai. Pelatih asal Korea Selatan ini terkenal dengan taktiknya yang fleksibel dan sulit diprediksi. Bahrain sadar bahwa menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan mudah. Mereka harus waspada terhadap taktik Sintayong yang mampu memaksimalkan potensi setiap pemain di skuadnya. Meski banyak kritik yang menghujani kebijakan naturalisasi pemain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap bergerak cepat gercep dalam memperkuat skuad timnas Indonesia. Baru-baru ini Thohir sukses menuntaskan naturalisasi besar-besaran dengan mengamankan 3 gelandang serang sekaligus. Langkah ini diambil untuk mendongkrak kualitas permainan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi laga-laga penting ke depan. Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kritik adalah bagian dari proses, tapi kami harus tetap fokus pada tujuan besar, yaitu membawa timnas ke prestasi yang lebih baik, ujarnya. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi ini dilakukan dengan sangat selektif, mengutamakan pemain yang benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi tim. Berita terbaru dari Jepang mengejutkan dunia sepak bola, terutama para pendukung timnas Indonesia. Kabarnya Jepang dikabarkan berencana mengalah saat bertanding melawan Indonesia dalam laga kualifikasi yang akan datang. Langkah ini diduga sebagai bentuk pengakuan bahwa Indonesia lebih pantas lolos ke babak selanjutnya dibandingkan tim lain. Pelatih Jepang dilaporkan mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar dan kekuatannya semakin meningkat, terutama setelah kehadiran beberapa pemain naturalisasi. Kami melihat perkembangan pesat dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bermain dengan semangat tinggi dan punya dukungan yang luar biasa dari para pendukungnya, ujar salah satu sumber dari staf pelatih Jepang. Jepang yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia, mengaku lebih memilih memberi kesempatan kepada Indonesia untuk melangkah lebih jauh di ajang ini. Indonesia layak mendapatkan tempat mereka di panggung dunia, dan kami menghormati perjuangan mereka, lanjutnya. Meski demikian, banyak pihak yang mempertanyakan etika dari keputusan Jepang ini. Beberapa kritikus menilai bahwa sebuah tim harus bermain secara sportif di setiap pertandingan tanpa memandang siapa lawan mereka. Namun ada juga yang melihat ini sebagai langkah positif mengingat hubungan baik antara Jepang dan Indonesia di bidang olahraga maupun kerjasama lainnya. Dari pihak Indonesia, pelatih Sintayong dan PSSI menyatakan bahwa mereka tetap akan fokus pada